Kita dipanggil menjadi orang Kristen. Kristus, Kristen itu artinya apa? Teladan Kristus. Jadi kalau kita menyebut diri Kristen, berarti hidup kita meneladani Kristus, ya. Harus mengerti dulu, Kristen itu artinya ya pengikut Kristus, meneladani Kristus, ya. Kalau hidup kita tidak sama seperti Yesus hidup, maka ya mungkin kita Kristen ilegal. Dan hari ini kita akan belajar, saudara, kenapa kita harus hidup dalam kekudusan seperti Kristus hidup. Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan itu Tuhan yang kudus. Allah itu kudus. Kuduslah kamu sebab tanpa kekudusan kamu tidak akan melihat Tuhan. Dari zaman perjanjian lama, betapa rindunya orang Israel itu melihat Tuhan. Zaman Musa itu rindu melihat Tuhan dengan matanya. Tapi Tuhan bilang kamu gak akan bisa melihat aku. Ketika di Gunung Sinai Tuhan berkata aku akan lewat, tapi kamu tidak bisa melihat aku, hanya belakangku saja. Belakang di sini bukan berarti oh Tuhan itu ada belakangnya, punggungnya kita lihat. Ya belakang di sini artinya hanya sebagian kecil, ya yang Musa bisa melihat kemuliaan Tuhan itu. Karena Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang bisa berdiri tahan di depan kekudusan Tuhan. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir disuruh oleh Tuhan, Musa berkata, Tuhan, pastikan bahwa engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan bilang, aku tidak bisa sama-sama dengan kamu. Tapi malaikatku, aku beri menyertai kamu. Lalu Musa bilang, kenapa Tuhan? Ya, aku tidak akan berjalan kalau Tuhan nggak pimpin. Tuhan bilang, karena kalau aku berjalan sedetik saja di tengah-tengahmu, maka kamu pasti akan mati. Kenapa mati? Karena Tuhan bilang kamu ini bangsa yang keras kepala, tidak mau bertobat. Dosa itu akan membinasakan kita. Kekudusan Tuhan gak bisa ketemu dengan dosa. Ya, makanya saudara kita yang mengaku percaya Yesus, jangankan didengar Tuhan doa kita. Kita ketemu Tuhan aja tidak bisa kalau ada dosa. Kita gak akan pernah bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Tuhan bilang orang yang tidak hidup kudus ya. Kenapa saudara? Kalau kuduslah kamu sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Jadi kekudusan itu syarat, bukan pilihan. Tapi syarat sebagai orang percaya. Ya, hari-hari ini kekudusan itu dibahas sudah jarang. Soalnya kalau orang bahas kekudusan, apalagi jemaat sekarang, itu loh kekudusan terus sok rohani. Ya, untuk masuk surga nggak bisa sok rohani, harus memang rohani. Kalau rohana nggak bisa. Ya, rohani bukan sok rohani bukan. Ya, dan dia akan datang menjemput umatnya yang kudus. Kalau ndak kudus yang nggak bisa ketemu, salah server. Yuk kita buka bersama 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Apa yang harus kita lakukan saudara untuk mempersiapkan hidup dalam kekudusan? Baca bersama 1, 2, 3. Sebab itu apa? Siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Tuhan akan datang kembali kali yang kedua sebagai hakim. Lalu kita disuruh ngapain untuk menyambut kedatangan Tuhan? Siapkan akal budimu dan waspadalah. Karena menjelang waktu kedatangan Tuhan akan banyak penyesatan dan banyak yang tersesat, banyak yang akan tinggalkan Tuhan Yesus. Itu sudah terjadi. Lalu yang berikutnya dikatakan di sana apa? Kita baca ayat yang ke-14 saudara. Firman Tuhan berkata, hiduplah apa? Sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Orang yang sudah mengalami Kristus akan berkata, aku ini dulu bodoh. Yang dulu menguasai kita di kebodohan. Sekarang kita sudah berakal budi, jangan mau lagi saudara diperhamba oleh hawa nafsu yang dulu. Ayat 15 berkata begini, kita baca.
Ayat yang ke-15. Tetapi apa? Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti siapa? Dia, Yesus yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat berikutnya berkata, ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayo, kita yang sudah dibenarkan dalam Kristus, hidup dalam kekudusan, dalam ketaatan seperti sebagaimana Kristus hidup. Ya, lalu ayat yang ke-17 dikatakan di sana. Ya, kita baca bersama. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ayat ini bilang tanpa memandang muka Tuhan akan menghakimi semua kita. Nggak peduli mau kita STH, MTH, S1, S2, S2, 3, S2, 4. Ya, kita semua akan dihakimi. Nggak peduli pendeta, jemaat, siapapun kita hari ini. Kita semua suatu saat akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab tentang hidup kita di dunia ini. Ketika kita tahu ini, kita akan dihakimi. Ya, coba ayat yang ke-18 dikatakan di sana. Ya, ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, tetapi dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus, darah anak domba Allah yang tidak bercacat. Karena itu apa perbedaannya iman kita, saudara? Kita harus percaya di dalam Yesus, hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Karena nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dan hanya Yesus yang menebus. Kita manusia harus ditebus. Ya, Yesus itu yang menebus kita sehingga kita ini diselamatkan. Nah, kalau kita sudah diselamatkan, tidak bisa kita main-main dengan dosa. Prediksi tentang kiamat mulai bermunculan. Orang boleh memprediksinya apa aja, bebas orang memprediksi. Tapi ingat, yang paling benar kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Tentang hari Tuhan yang akan datang. Tentang kiamat yang akan datang. Beberapa orang kaya di dunia sudah menyediakan bunker bawah tanah untuk sembunyi karena mereka tahu akan ada sesuatu yang terjadi. Ya, kalau saudara punya uang 6 triliun, beli aja satu bunker. Supaya bisa sembunyi di bawah tanah. Apa kata firman Tuhan? Dunia ini boleh mereka-reka. Orang boleh memprediksi. Tapi kita tetap kembali kepada firman Tuhan. Buka 2 Petrus, saudara. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10, saudara. Kita baca dengan suara yang nyaring supaya rohmu mendengar. 1, 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Yang pertama kebenarannya, kiamat, hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Gak ada yang tahu. Ya, supaya kalau Tuhan datang kita nih siap. Akan hangus semuanya dalam nyala api. Apa yang mesti kita lakukan? Ayat 11 berkata begini, Tuhan tuh selalu kasih tahu, kasih cara. Baca sama-sama. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, apa? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau kita tahu semua akan hancur begitu, betapa kudus dan salehnya kita harus hidup. Kalau hari ini engkau sedang hidup dalam kenajisan, dalam percaburan, homoseksual, lesbi, bertobat. Engkau terikat dengan rokok, terikat dengan apapun, bertobat. Ya, jangan sampai kau lagi dugem-dugem begini, tiba-tiba kiamat meledak, sudah langsung auto neraka kau. Tanpa saringan lagi tuh. Ayo, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Jadi kekudusan itu bukan berita yang cuma ya udahlah kalau bisa lah. Itu harus jadi prioritas yang kita kejar dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ayat yang berikutnya berkata, saudara, ayat 12 kita baca, yaitu siapa?
kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Diulangi lagi apa? Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Aduh, kalau saya membayang-bayangkan itu mengerikan, saudara. Dunia ini makin hancur. Dunia ini terus berusaha menggilas kita, membawa kita jauh dari Tuhan. Makanya saudara, dunia gak pernah tunggu kau berubah. Kau mau berubah atau tidak, dia terus menggilas kita. Tapi Yesus berkata, ada satu hal yang bisa mengalahkan dunia ini, yaitu apa? Iman kita. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan seperti itu, kita tidak perlu takut dengan semua yang akan terjadi. Satu hal janji Tuhan, Tuhan itu memberitahu jalannya, memberitahu caranya, dan memberi janji. Kalau kamu nurut, ini yang akan terjadi. Kita baca ayat yang ke-13, saudara, firman Tuhan berkata di sana, tetapi kita, langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Bumi yang sekarang sudah rusak oleh dosa. Hari ini kita semua menantikan langit yang baru, bumi yang baru, yang bersih, tidak ada dosa, dan di sana hanya terdapat kebenaran. Hari ini sorga masih kosong, neraka masih kosong. Karena kita belum diadili, orang mati belum diadili, mereka masih ditampung di satu tempat penampungan sementara. Ya, tapi hari-hari ini yang hidup dalam dosa sudah merasakan juga ya siksaan. Yang hidup di dalam Tuhan, mereka sudah juga mengalami seperti suasana sorga. Makanya banyak orang yang pernah mati cerita, saya lihat tante saya itu yang sudah mati, dia nyanyi-nyanyi di sana, dia sukacita. Ya memang itu begitu. Tapi belum ada yang dihakimi. Tunggu nanti sangkakala terakhir berbunyi. Ya, lalu Tuhan Yesus datang. Orang yang mati dalam Kristus lebih dulu dibangkitkan. Lalu setelah itu orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Kristus, yang tidak percaya, yang tidak sungguh-sungguh menghormati darah perjanjian, itu dibangkitkan juga untuk menerima penghakiman. Itu namanya penghakiman terakhir. Ya, jadi saudara, hati-hati, ya, kita akan mengalami kematian kekal kalau kita nggak bertobat. Lalu di sanalah saudara, Yesus berkata, disitulah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh dia masuk di dalam perjamuan kawin anak domba Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi yang tidak, dia dilempar ke dalam neraka yang tidak akan pernah berhenti. Di sanalah kekal selama-lamanya. Putuskan hari ini. Apakah kita mau masuk dalam langit yang baru dan bumi yang baru? Tanggalkan semua dosa. Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu. Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, mari bertobat dan sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, saudara. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan hari ini. Setiap kita diberi jubah yang putih, saudara. Dan tugas kita menjaga jubah itu tetap putih. Di dalam darah anak domba, dalam kitab Wahyu dikatakan, orang-orang yang menjaga jubahnya tetap putih, mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Jubah putih bicara tentang kekudusan. Kita datang pada Tuhan dengan hiasan kekudusan, itu yang paling menyenangkan Tuhan. Aku sesat.